Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini anak-anak sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran daring bersama dengan saya. Pada hari ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Pelajaran kelas 5 semester 1. Sholawat dan salam marilah kita kirimkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat-umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Yang pertama kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak bisa mendengarkan dengan baik apa yang saya sampaikan. Karena apa? Ini nanti juga ada beberapa poin penting ketika nanti anak-anak mengerjakan soal. Hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua itu siapa? Tentunya anak sudah paham ya orang tua itu siapa. Yang kita maksud di sini adalah orang tua adalah ayah dan ibu anak-anak. Mereka yang membesarkan kalian, mereka yang mengajarkan kalian, mereka yang merawat, mereka yang memberi nafkah, mereka yang menjaga ketika di rumah, mereka yang menjaga ketika kalian sakit. Itulah orang tua. Dan sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya, bagi anak-anak, untuk senantiasa birrul walidain. Apa anak-anak? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ridallahi fi ridal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Yang artinya keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Ini sangat miris sekali ketika kita mendengarkan, kita mengetahui hadis ini. Bagaimana tidak miris ketika anak-anak itu durhaka, ketika anak-anak tidak berbakti kepada kedua orang tua? Allah pun juga sama, Allah juga marah, Allah juga murka kepada kita semuanya. Oleh karena itu, pesan dari saya, jangan sekali-kali anak-anak membantah. Anak-anak itu jangan sekali berbicara keras sehingga orang tua bisa marah kepada kalian. Anak-anak itu harus berbicara yang sopan, yang santun, yang baik. Anak-anak harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Tidak boleh mengatakan, saya masih bermain, saya masih bermain game, saya masih nonton TV, saya masih capek pak, nanti saja. Jangan. Apapun yang disampaikan oleh orang tua, yang diperintahkan orang tua kepada kita, ketika perintah itu baik, maka jangan sekali-kali mengatakan, sampaikan, ya siap, laksanakan, siap pak, siap, ya segera melaksanakannya. Sudah sholat? Belum? Ayo sholat, siap, segera melaksanakan sholat. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan sampai menyakiti hati kedua orang tua. Karena sampai menyakiti hati kedua orang tua, maka jawabannya adalah Allah juga murka kepada anak-anak semuanya. Jadi sekali lagi pesan dari saya, anak-anak harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Lalu ada pertanyaan anak-anak, bagaimana kalau orang tua itu menyuruh berbuat yang tidak baik? Bagaimana kalau orang tua itu menyuruh berbuat yang jahat? Apa sikap anak-anak? Apa jawaban anak-anak? Maka perlu kalian ketahui, anak-anak wajib menolak, tidak boleh menaati perintah yang tidak baik.
Kenapa? Ketika anak menaati perintah yang baik, berarti anak sama saja itu melaksanakan kemaksiatan, harus ditolak. Tetapi ada perlu yang digarisbawahi, ketika anak-anak menolak tidak boleh berkata kasar, tidak boleh menolak dengan keras, tapi harus apa? Menolak dengan baik, dengan sopan, dengan santun. Yang sekiranya orang tua itu tidak semakin marah, tapi malah orang tua itu semakin sadar, oh ternyata anakku diperintah untuk berbuat yang tidak baik, ternyata tahu, terus menolak. Maka dari itu termasuk poin yang bagus buat anak-anak, ketika anak-anak kok ada perintah yang tidak baik, maka tolaklah dengan yang halus dan sopan. Ada pertanyaan lagi, bagaimana ketika orang tua kita sudah meninggal? Bagaimana cara berbakti? Cara berbakti adalah dengan cara mendoakannya. Ya, mendoakannya, membacakan istighfar buat mereka, kemudian apa? Menyambung silaturahmi dengan saudara-saudaranya, meneruskan cita-citanya. Itu salah satu bentuk bakti anak-anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Paham ya anak-anak ya? Kalau sudah paham, kita masuk ke hormat dan patuh kepada guru. Guru itu yang mengajarkan anak-anak ketika di sekolahan, yang membimbing, mengajarkan dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum pintar menjadi pintar. Itulah guru. Dan guru itu juga sama statusnya, sama tempatnya di hati kita, di dalam diri kita, bahwa mereka itu juga orang tua. Orang tua di rumah, bapak ibu, ayah mama, ayah bunda, umi, ya, abi, ya kan. Ketika di sekolahan, siapa orang tua kita? Orang tua kita adalah bapak ibu guru. Mereka yang membimbing kita, mengajarkan kita. Maka sama saja kewajiban kita untuk senantiasa hormat dan patuh kepada mereka. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, ya, ketika mendengarkan, ketika kita belajar harus senantiasa mendengarkan, menyimak. Ketika diperintah untuk mengerjakan, kita kerjakan dengan baik. Diperintahkan untuk belajar, kita belajar dengan baik. Ketika kita sudah pintar, jangan kemudian merasa sudah pintar terus membuat keributan di kelas, mengganggu temannya di kelas. Itu juga bentuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan dari seorang murid kepada gurunya. Jadi ketika guru menerangkan, ada sebagian dari kalian kok sudah paham, tetap bersikap yang baik untuk mendengarkan dan menyimaknya. Jangan merasa sudah pintar kemudian mengganggu temannya, kemudian atau bertingkah yang tidak baik yang bisa mengganggu konsentrasi teman-temannya di kelas. Itu juga harus dihindarkan. Dan yang terakhir, untuk pembelajaran pada pagi hari ini adalah pesan dari saya. Ingat, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keriduan Allah itu tergantung kepada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ini juga harus diperhatikan baik-baik. Mudah-mudahan anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, hormat dan patuh kepada guru, dan anak-anak senantiasa menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Mungkin dari itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tolong setelah ini nanti anak-anak bisa mengerjakan latihan soal dari saya, dan ada beberapa poin, ada beberapa soal yang sudah saya sampaikan di sini. Maka ketika anak-anak tadi mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan baik, insya Allah nanti anak-anak tidak mengalami kesulitan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.